Lebih dahulu, saya Nisa Naspia. Ini saya dosen pengajar untuk 3 materi ini ya, di Biologi Dasar Farmasi. Eh, untuk 3 pertemuan ke depan itu termasuk hari ini tuh nanti dengan saya. Tapi nanti sistem perkuliahan kita akan berbentuk diskusi. Karena kan kalian banyak sekali ya mahasiswanya ya. Nanti kalian bentuk saja kelompoknya, diatur saja bagaimana baiknya. Jadi ini untuk 3 pertemuan nanti selanjutnya itu akan membahas tentang jaringan, organ, dan sistem organ. Nah, untuk sebelumnya untuk aturan perkuliahan dari saya ini nanti kalau setelah 3 pertemuan selanjutnya kan ganti dosen lagi, jadi itu nanti mungkin ada aturan perkuliahan lagi dari dosen selanjutnya. Ini untuk dari saya itu jadi batas keterlambatan untuk join Zoom-nya itu 10 menit. Jadi nanti kalau selebihnya dari itu nanti akan mendapatkan sanksi dari saya. 10 menit ini dari saya masuk ya. Jadi misalnya ini saya masuk sekarang jam 10 kurang 10. Jam 10 kurang 5. Berarti 10 menit dari sekarang itu harus sudah masuk semua. Kalau lebih dari itu nanti akan saya kenakan sanksi. Kemudian selama perkuliahan diminta untuk tetap on cam ya. Jadi ini yang off cam tolong di on cam kan. Jadi nanti mungkin akan ada waktu saya di mana untuk perkenalan mungkin ya. Kalau misalnya kita setiap selesai presentasi atau pas presentasi juga perkenalan bisa. Karena kan ini kalian mahasiswa baru ya. Iya, Bu. Iya, benar sekali. Jadi sekarang ini masih masa orientasi ya? Udah selesai, Bu. Udah selesai, Bu. Udah selesai ya. Jadi udah selesai pakai baju hitam putihnya ya. Tinggal lihat tuh dia pakai baju hitam putih, terus yang gantung-gantung nama itu kalian ya? Ya, Bu. Iya, Bu. Oke. Ya udah nanti kita perkenalannya sebenarnya saya biasanya kalau masuk awal untuk mahasiswa baru tuh perkenalan dulu. Tapi karena di sini kan saya bukan kuliah pengantar, terus kemudian kita juga cuma 3 pertemuan, jadi di sini mau saya manfaatkan untuk materi saja. Kemudian nanti perkenalannya pada saat mau presentasi ya. Sebenarnya mata kuliah ini itu adalah kalian mengulang kembali tentang pelajaran kalian di SMA dulu. Jadi kan waktu di SMA kalian pasti belajar tentang biologi kan ya. Mata pelajaran biologi itu pasti ada belajar tentang sel, jaringan, organ, sistem organ, hewan, tumbuhan, manusia. Nah, di sini juga diulang, nanti dibahas, terus nanti mungkin akan sedikit lebih dalam dan jadi kalian nanti akan saya beri tugas gitu. Jadi selama perkuliahan itu tetap on cam ya, tetap menghidupkan kamera. Kalau memang mau off cam itu nanti boleh meminta izin di kolom komentar disertakan dengan alasan. Biasanya alasannya kan banyak ya, mungkin mau ke kamar kecil atau mungkin aja jaringan dan lain-lain. Tapi diusahakan semaksimal mungkin untuk on cam ya. Kemudian selama perkuliahan juga diminta untuk tetap mengaktifkan mikrofon. Jadi seperti ini kalau misalnya saya bertanya tuh bisa langsung menjawab gitu. Saya tidak berasa sendirian ada di room ini ya. Jadi diminta untuk mengaktifkan mikrofon sehingga kalau pada saat perkuliahan, karena ini sistemnya Zoom, kalian bisa berada di mana saja, tapi diusahakan di tempat yang kondusif gitu ya, supaya tidak ada suara-suara lain yang bisa mengganggu perkuliahan kita selama berlangsung. Gitu. Apalagi pada saat presentasi nanti kan, kalau kalian berada di restoran mungkin atau di tempat nongkrong kan ribut banget. Jadi tolong pada saat perkuliahan dari saya itu nanti dulu nongkrongnya gitu ya sambil kuliah. Biasa kan kayak gitu ya suka ada yang cheating lah gitu ya. Jadi diusahakan seperti itu. Paham untuk aturan perkuliahannya? Paham, Bu. Paham, Ibu. Kemudian ini mungkin saya sekilas kita mengulang kembali tentang jaringan organ dan sistem organ itu seperti ini ya. Jadi jaringan itu merupakan suatu kumpulan sel yang memang baik yang sejenis baik struktur maupun fungsinya serta zat-zat intraseluler yang ada di dalamnya. Jadi itu merupakan kumpulan-kumpulan sel. Nah, contoh dari jaringan itu sendiri adalah ini ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, jaringan saraf. Nah, ini biasanya ini contoh-contoh jaringan dari hewan dan manusia. Tapi kalau dari jaringan tumbuhan itu ada juga jaringan epidermis, kemudian jaringan parenkim, jaringan pengangkut, ya seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh
jaringan nanti yang akan kalian bahas gitu. Ini untuk hewan dan manusia. Kemudian untuk organ. Nah, jadi kalau organ itu merupakan sekelompok jaringan yang bekerja sama membentuk fungsi di dalam tubuh. Jadi tadi jaringan-jaringan tadi kan sekelompok sel ya. Jadi kalau dari awalnya kan sel ya. Satuan dasar terkecil dari tubuh manusia itu adalah sel. Nah, dari sel-sel ini bekerja sama nih untuk membentuk satu jaringan besar, yaitu jaringan ikat, otot, dan lain-lain. Nah, kemudian dari jaringan tadi berkumpul menjadi satu, itu nanti dinamakan organ. Nah, jadi di dalam organ itu ada sekelompok jaringan yang nanti bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu. Nah, contohnya seperti jantung, paru-paru, lambung. Jadi ini adalah contoh organ dari organnya manusia dan hewan gitu ya. Nah, nanti tumbuhan beda lagi, seperti itu. Kemudian nanti dari satuan organ berkumpul lagi menjadi satu, membentuk suatu sistem, yang namanya sistem organ. Salah satu contohnya yaitu sistem pencernaan, sistem pernapasan, terus nanti ada sistem saraf. Jadi sistem-sistem ini nanti bekerja sama sehingga kita nanti bisa hidup gitu. Jadi sistem-sistem organ di dalam tubuh kita, tubuh manusia, hewan, tumbuhan itu bekerja sama semuanya, saling menjalankan fungsinya masing-masing sehingga tubuh itu bisa hidup gitu. Nah, itu kilasannya ya, kita mengulang kembali tadi ya, mengingatkan kalian kembali, kan udah lama ya, udah beberapa bulan tidak mengenyam perkuliahan, maksud saya mata pelajaran biologi dasar, maksudnya di SMA. Nah, ini untuk tugasnya ya, jadi nanti sisa waktunya ini digunakan untuk mengerjakan tugas ini, karena saya lihat kalian banyak sekali ya, jadi kayak sepertinya ini kelompoknya dibagi menjadi untuk jumlah farmasi klinis berapa orang? 90, Bu. Jumlah farmasi umum berapa orang? 160-an, Bu. Ini satu angkatan ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oh, pantas banyak sekali. Oke. Ya. Oke, dibagi 16 kelompok ya. Dibagi menjadi 16 kelompok, nanti 8 kelompok itu dari farmasi umum, 8 kelompok dari farmasi klinis. Nggak bisa ya? Oke. Jadi gitu ya. Dibaginya menjadi 16 kelompok. Nanti 8 dari farmasi umum, 8 dari farmasi klinis. Pastinya kan lebih banyak farmasi umum ya. Jadi nanti kalian bagi saja ini yang mana yang banyak bahasannya itu khusus untuk farmasi umum. Kelompok untuk tema-tema yang nomor 4 itu nanti khusus untuk farmasi klinik ya. Jadi ini tugasnya ini, kalian buat slide presentasi. Slide presentasinya dikumpulkan berarti di hari Rabu, karena kita hari Kamis kuliah kan. Di hari Rabu, slide presentasinya dikumpulkan ke saya via email, besoknya dipresentasikan. Nah, dipresentasikannya ini nanti satu materi ini dibahas oleh 4 kelompok. Bentar ya. Ya, jadi satu materi ini dibahas oleh 4 kelompok. Ini tadi saya pikir tadi sedikit ya. Ternyata banyak banget, jadinya ini 4 kelompok ya.
kita ganti saja. Bagaimana, udah terlihat ya perubahannya? Udah, Bu. Oke. Jadi di sini nanti kita bentuk 16 kelompok, 8 kelompok dari farmasi umum, 8 kelompok dari farmasi klinik. Diminta untuk membuat slide presentasi selengkap mungkin. Temanya ada 4 ini. Jadi nanti tema 1 itu penjelasan tentang pengertian jenis dan fungsi dari jaringan organ, sistem organ dari tumbuhan. Dari khusus tumbuhan ya. Nanti disertai dengan gambar-gambarnya. Jadi kalau bisa dibanyakin gambarnya biar teman-temannya nanti lebih melek gitu. Gambar-gambarnya, nah nanti dibagi aja 4 kelompok ini, satu kelompoknya yang bagian mana, satu kelompok yang bagian mana, nanti ganti-gantian presentasinya, ya. Kemudian, jadi untuk materi 1 ada 4 kelompok. Kalau materi 2 sama, tapi dia tentang hewan, khusus untuk hewan. Materi 3 khusus untuk manusia, dan materi 4 itu khusus untuk mencari perbedaan di antara hewan, tumbuhan, dan manusia. Bagaimana? Bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Oke, ntar ya. Nah, selanjutnya, ini nanti kalian buat dalam bentuk slide presentasi aja ya. Jadi, dibanyakin gambarnya, kalau bisa ada video, itu lebih bisa biar bisa interaktif. Nanti di dalam pertemuan selanjutnya kita sudah presentasi. Nah, presentasinya itu nanti setelah presentasi, terus kemudian saya jelaskan sedikit, saya jelaskan dan ada saya tambahkan, kemudian nanti kita diskusi. Setelah kita diskusi, tanya jawab, nah saya tadi lupa sampaikan untuk poin-poin penilaian. Jadi poin penilaian nanti kan di situ ada untuk kuis, kemudian kehadiran, terus nanti biasanya ada, mungkin dijelaskan di awal oleh Pak Mahfuzun sudah? Udah, Bu. Udah, Bu. Sudah ya, poin penilaiannya mungkin di situ ada perilaku ya, afektif. Apakah ada? Ada nggak ya poinnya? Nah, setahu saya nanti itu keaktifannya, makanya saya di sini terapkan sistem diskusi karena ada penilaian keaktifan. Jadi diharapkan nanti pada saat presentasi maupun saat berdiskusi itu teman-temannya aktif menyimak, bisa juga aktif menambahkan atau aktif bertanya. Seperti itu ya. Tapi pertanyaannya jangan pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh ya. Jadi tanyanya, kenapa kita bisa hidup? Teman-teman kenapa bisa hidup gitu? Coba jawab. Kadang kan kayak gitu ya teman-temannya. Saking nggak ada pertanyaan lain gitu. Seperti itu ya. Kemudian ya itu saja sih. Dan ini tugasnya dikumpul dalam bentuk slide presentasi, dikumpulnya setiap hari Rabu. Jadi Rabu depan dikumpul, kemudian presentasinya dimulai pada pertemuan berikutnya. Karena kita sisa untuk Pak Mahfuzun dan Pak Arifudin, apakah sudah ada kuisnya? Untuk Pak Mahfuzun dan Pak Arifudin, apa sudah? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Untuk Pak Arifudin belum ada masuk. Oh, Pak Arifudin belum ada masuk ya? Oh iya. Bentar ya, saya cek dulu ya.
Berarti sebelum saya ini siapa yang masuk? Seharusnya Pak Arifudin, Bu. Tapi karena beliau mungkin nggak membaca chat atau gimana, Bu. Jadi beliau nggak masuk. Nggak ada masuk ya? Kalian nggak ada Iya. datangin beliau langsung gitu ke ruangannya? Izin menjawab Ibu. Ya? Jadi Bu untuk pertama itu kan Bu kami Pak Mahfujun, setelah Pak Mahfujun itu diarahin untuk menghubungi Pak Arifudin. Nah Ya. kebetulan 2 minggu terakhir kemarin kami sudah menghubungi terus Bu dan tidak ada respon. Udah kami konfirmasi ke Pak Mahfujun dan ke Prodi untuk pas konfirmasi ke Pak Mahfujun itu memang diminta untuk tetap menunggu Pak Arifudin Bu. Nah kebetulan Bu malam tadi chat saya sudah dibalas dengan Pak Arifudin dan sudah sepakat Bu untuk Pak Arifudinnya mengganti 2 pertemuan itu di minggu depan Bu. Jadi nanti minggu depan kami mengganti 2 pertemuan itu dengan Pak Arifudin Bu. Jadi saya nggak masuk minggu depan ya? Tetap masuk Bu. Jadi kami dengan Pak Arifudin di luar jadwal biologi dengan Ibu. Ya, Oh begitu. Jadi memang sudah atur jadwal lagi dengan Pak Arifudin ya? Iya Bu. Oke, baiklah. Pokoknya jangan sampai ada miskomunikasi ya. Jadi komunikasinya sama dosennya itu kalau misalnya nggak dibalas di chat, ditunggu sehari nggak dibalas, mungkin besoknya bisa di chat lagi. Kalau memang besoknya nggak dibalas, kalian datangin langsung orangnya ya. Didatangin langsung orangnya itu tanyain ruangannya. Jadi tanya ke prodi, ruangan bapak ini di mana, atau tanya dulu ke prodi masalah kalian apa. Misalnya nggak di chatnya nggak dibales, apakah bisa diperantarai oleh prodi atau misalnya kami hubungi langsung. Jadi tanya seperti itu ya. Karena kan masih baru, biasanya memang masih belum tahu bagaimana tuh dosen-dosen, sifat-sifat dosennya di sini kan ya. Jadi ini mungkin kalian semua sama-sama belajar, karena kan nggak ada yang tahu nanti praktikum siapa aja nih yang jadi cutting, yang bisa berurusan sama dosen, kan nggak ada yang tahu ya. Atau pada saat kalian nanti praktikum, terus ada asistennya dosen, disuruh ngubungin dosennya buat responsi atau buat apa sih namanya tuh biasanya respon lisan. Nah, itu kan kalian diminta untuk menghubungi dosennya. Jadi caranya seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya sudah dibalas syukur, tapi kalau memang nanti selanjutnya ada yang seperti itu ya, ya itu tadi ya nanti didatangin langsung dosennya gitu. Mungkin aja ada kendala di HP-nya atau bagaimana gitu. Jadi dikomunikasikan langsung, jangan sampai nanti dosen yang disalahkan atau malah kalian yang disalahkan karena ada miskomunikasi. Seperti itu ya. Jadi minggu depan kita udah mulai presentasi, berarti kita pertemuan kita tinggal 2 kali lagi. Sekalinya itu saya maunya, maksudnya harapan saya 3 kali ya. Jadi mungkin sekali nanti itu kalian cari, oh tidak, nanti tetap 3 kali lagi. 3 kali lagi itu sekalinya itu kuis. Jadi kita kuis langsung bersama. Kemudian nanti saya mau kalian kuisnya nanti itu kelompok ini, mungkin kelompoknya tetap kali ya. Masing-masing kelompoknya itu nanti ada kelompok lain ya. Saya maunya kalian nanti membuat video. Jadi video tentang penjelasan nanti akan saya bagi gitu ya, penjelasannya apa aja. Pokoknya nanti pada saat kuis kita nanti buat video. Oke? Nanti videonya per kelompok gitu ya, video per kelompok nanti buatnya tentang apa, nanti akan saya sampaikan lagi pada saat selesai perkuliahan kita nanti terakhir. Anak. Lagi kuliah. Itu nama. Mau sekolah. Ya udah, anak-anak. Ini jadi udah jelas ya untuk materinya ya. Minggu depan kita maju langsung 2 materi ini ya. 2 materi ini maju, yang tumbuhan dan hewan. 2 materinya yang 3 dan 4 itu majunya minggu depannya lagi. Jadi sudah tahu ya majunya kapan aja. Berarti mulai dari sekarang udah harus dipersiapkan. Kemudian jangan lupa Min1 Rabu depan saya terima untuk slide presentasinya di email ini ya. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Apa sudah cukup jelas? Ibu, saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Sebelumnya
Sebelumnya perkenalkan saya Bintang Novel Fauzan dari kelas farmasi A klinis, Bu. Kan itu nanti bakal dibagi satu kelas tuh dua kelompok ya, Bu. Nah, itu kan otomatis berarti satu kelompok sekitar 20 orang, Bu. Itu untuk mekanisme presentasinya apakah semuanya harus ngomong apa gimana gitu, Bu? Terima kasih. Dibagi aja. Jadi kan karena ada keaktifan ya, boleh Iya, Bu. ada yang ngomong, nanti ada yang jawab pertanyaan gitu. Dibagi Untuk saja. batas PPT-nya ada batasan nggak, Bu? Misalnya 10 slide, Nggak apa ada, berapa slide? nggak ada. Kan saya bilang selengkap mungkin. Karena kalian banyak kan. Jadi kalau bisa satu orang satu slide gitu. Setidaknya udah ada 20 slide kan, kalau satu orang satu slide. Terima kasih, Bu. Oke. Selanjutnya ada lagi yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Ibu. Ya. Saya izin bertanya, saya Rasyifa Dela Cahyani dari kelas B. Berarti Bu memang untuk kelompok tugas presentasi ini memang kelompoknya dalam skala besar gitu Bu? Ya. Baik Ibu, terima kasih Bu. Oke. Sudah ada lagi? Ibu izin bertanya, Bu. Ya. Itu kan yang di slide tertera untuk kelompok ada 16 ya, Bu, ada 8 kelompok dari farmasi umum sama 8 kelompok dari farmasi klinis. Sedangkan itu di poin 4 itu kan ada keterangan untuk porsi yang poin keempat itu untuk ini ya, Bu, ya, farmasi klinik ada 4 kelompok. Itu maksudnya gimana ya, Bu, ya? Apakah dari khusus untuk dari farmasi klinik yang tema 4? Tapi farmasi klinik tetap 8 kelompok atau gimana? Tetap. Jadi 4 kelompoknya itu membaur di 1, 2, 3. 4 kelompoknya itu khusus di poin 4. Oh. Paham kan ya? Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Ada 11, berarti kan kalau dari farmasi klinik ada 11 orang kan ya? Satu kelompoknya. Permisi. Ya. Ibu, saya izin bertanya. Ya. Untuk mencari materinya itu, Bu, apakah wajib dari jurnal atau boleh dari website? Diutamakan dari jurnal. Kalau memang tidak ada sama sekali di jurnal, baru cari ke website. Oh ya, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Nanti di akhir disampaikan pustakanya apa ya. Jadi, kan ini banyak banget ya. Sekitar ada 20, misalnya 4 kelompok. Nanti itu kan ada sekitar 20 orang, ada yang 11 orang. Nanti kalian bagi aja, misalnya dari 4 kelompok ini ada satu kelompok yang khusus membahas tentang tentang gambar. Nanti ada yang tentang untuk mencari video-videonya. Itu. Kemudian jenis, fungsi. Jadi di sini maksud saya slide kalian ini variatif gitu. Jadi terdiri dari ada penjelasan, ada gambar-gambarnya dan penjelasannya, kemudian ada tentang ada videonya. Nah, dari 4 kelompok ini itu bisa mungkin dibagi. Jadi ada 2 kelompok yang menjawab, 2 kelompok yang khusus menjelaskan, atau nanti 2 kelompoknya khusus untuk menjawab pertanyaan. Gitu. Nanti semuanya ngumpul ya, semuanya tetap ngumpul, semuanya tetap buat slide, semuanya tetap slide-nya sama, isinya pengertian jenis, fungsi, jaringan, organ, sistem organ, tumbuhan untuk materi satu. Tapi nanti yang maju, saya cuman tunjuk 2 kelompok gitu. Tapi khusus untuk materi 1 dan 2 itu harus kumpul semuanya Rabu. Jadi saya akan menerima sebanyak 8 slide minggu depan. Paham kan ya? Jadi bukan berarti 4 kelompok ini satu kelompok ngerjain jenis, satu kelompok ngerjain fungsi, enggak. Jadi satu kelompok tuh, setiap kelompok tetap ngerjain semua satu materi ini, yang tentang untuk tumbuhan, untuk 4 kelompok yang materi 1, tapi nanti yang maju cuma 2. Yang 2 ini khusus untuk menjawab pertanyaan. Nanti kita atur sistemnya bagaimana untuk pada saat berjalannya ya. Yang jelas kalian buat dulu nih. Kalian buat dulu, nanti baru teknisnya kita
atur minggu depan. Bagaimana? Ibu, izin bertanya. Ya. Perkenalkan, nama saya Cantika Febriani dari kelas S1 Farmasi Umum B. Jadi kan seperti yang Ibu bilang tadi, untuk yang presentasi satu materi itu bisa saja 2 kelompok. Jadi untuk satu materi 4 kelompok itu PowerPoint-nya boleh sama materinya atau harus berbeda? Ya pasti materinya sama ya. Bu. Materinya kan pasti sama. Kecil kakaknya nggak bisa dengar. Materinya kan pastinya berbeda ya. Materinya sama, temanya sama. Isinya bisa beda, bisa ada yang lebih lengkap, bisa ada yang lebih jelas. Kata-katanya pasti beda. Jadi jangan kopas maksud saya. Baik, Bu, terima kasih. Iya, masing-masing kelompok berkreasi. Nah, ini kan kalian banyak kelasnya ya. Jadi terserah kalian mau buat kelasnya apakah nanti ada yang membaur dengan kelas satunya, ada yang khusus di kelas A saja. Ada Iip. Iya. Nah, tuh. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, saya izin bertanya. Ya. Untuk yang di farmasi umum kan ada 12 kelompok ya, Bu? Ya. Sedangkan kita farmasi umum ini ada 4 kelas. Jadi 12 kelompok itu dibagi ke 4 kelasnya, Bu ya. Jadi satu kelas dapat 3 kelompok. Dari farmasi umum ada 8 kelompok. Ya. Kalian totalnya berapa sih ya? Kalau farmasi Sekitar 160-an, Bu. 160 ditambah 90. Kita bagiin. Kalau begitu gini aja ya. Kita bagi langsung, jadi nggak usah per farmasi klinik, farmasi umum gitu ya. Tapi khusus yang memegang materi 4 itu dari farmasi, nggak usah. Jadi satu kelompok nanti 15 orang. Kalau misalnya dibagi ya ditambah semuanya. Satu kelompok 15 orang, dibentuk 16 kelompok, membaur saja. Ya, Berarti kalian atur boleh aja. dari kelas lainnya, Bu. Ya, boleh. Jadi misalnya nih dari farmasi umum, farmasi klinik, terserah mau digabung atau enggak, yang jelas nanti isinya satu kelompok tuh 15 orang. Ya, jadi nggak ada yang lebih banyak, nggak ada yang lebih sedikit ya. 15 sampai 16 orang sih, ini kayaknya nggak terlalu genap. Ya. Paham? Paham, Bu. Oke. Ya, tujuan saya untuk kenapa ya diskusi selain pertama ada nilai keaktifan nanti yang di sini, kemudian di sini saya ingin kalian semua tuh menyimak perkuliahan kita. Kalau kita diskusi, pasti pasti semuanya sudah ngebahas, pasti semuanya sudah belajar di rumah masing-masing, pasti semuanya udah sedikit banyaknya paham. Ketika temannya menjelaskan, kalian pasti sedikit banyaknya menyimak karena akan ada proses diskusi. Nah, itu yang saya inginkan. Jadi ada timbal balik antara saya dengan kalian. Selain itu, ada perkenalan di situ. Saya mau kenal kalian, karena kan kalian mahasiswa baru nih. Nanti mungkin bisa jadi mahasiswa bimbingan saya, atau nanti kita ketemu di perkuliahan selanjutnya, gitu ya. Nah, atau misalnya nanti ketemu di jalan, saya nggak tahu ini dari mana, gitu. Ternyata mahasiswa saya, kan kayak gitu ya. Jadi saya mau ada perkenalan. Selain saya dengan kalian, tapi sesama kalian juga ada perkenalan. Mungkin kalian sudah kenal waktu masa orientasi, tetapi kan mungkin bisa lebih mengenal lagi pada saat perkuliahan ini. Nah, pada saat bekerja sama di dalam kelompok kan biasanya nanti akan ada interaksi. Nah, di situ saya maunya. Jadi seperti itu. Kenapa? Karena seorang farmasi nanti akan berinteraksi dengan masyarakat gitu. Supaya di sini dilatih cara berkomunikasinya baik dengan saya, dengan teman-temannya maupun nanti dengan teman satu kelompoknya. Itu tujuannya saya ya. Kenapa sih kita tema perkuliahannya diskusi gitu. Selain itu memang alasannya ya karena saya cuma masuk di 3 pertemuan. Oke, bagaimana? Apakah paham semuanya? Paham ya? Saya rasa cukup ya semuanya ya. Saya ingin bertanya, Bu. Oh ya, silakan.
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anastasia Limbu dari kelas D. Saya mau nanya Bu, itu kan nanti ada sesi tanya jawab ya, apakah pertanyaannya dibatasi untuk berapa pertanyaan Bu? Nggak ada. Baik Bu, terima kasih. Ya. Ibu, Ada saya lagi? ingin bertanya. Ya. Kenalkan, nama saya Anindita Dihayu Subroto dari Farmasi Klinis kelas A. Yang mengenai masalah video itu gimana ya, Bu? Video apa nih? Yang video tentang materi tadi, Bu. Oh, video tentang materi. Ya, bisa misalnya kalian mau menjelaskan tentang jaringan atau jaringan dari tumbuhan. Nah, biasanya kan ada video-videonya tuh disertai penjelasannya. Ini bentuk jaringannya loh. Dan video itu kan biasanya lebih interaktif tuh, dia bergerak. Nah, ini jaringan seperti ini. Nanti dari jaringan membentuk suatu sistem yang dinamakan organ dengan sistem organ. Seperti itu maksud saya. Baik, Bu. Terima kasih. Coba aja cari contoh ya, misalnya kayak di YouTube ya, banyak sekarang kan di YouTube cari jaringan tumbuhan gitu, kayak animasi bergerak. Nah, nanti kalian pasti cari dapat tuh video animasi tentang jaringan organ dan sistem organ tumbuhan. Begitu juga dengan perbedaan, mungkin nanti bisa dapat ya. Jadi kalian bukan kalian yang buat sendiri ya, tapi itu apa namanya? Tapi nanti kalian tuh dapatnya nanti kalian dapatnya yang jadi gitu di video di YouTube. Paham ya? Oke, saya rasa ada lagi yang mau ditanyakan. Kalau misalnya nanti berlangsung kan kalian habisnya ngerjain dulu. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan langsung WA saya aja ya. Langsung di Japri aja nggak apa-apa. Baik, Bu. Oke, mungkin saya akhiri dulu ya. Jadi kalian habis ini, kalian sudah ada praktikum di Ada, semester Bu. Belum, Bu. Ada, Bu. Oh, ada yang sudah, ada yang belum ya? D3, Bu. Ada berapa? Anak-anak D3, Bu, yang udah, Bu. D3, Bu, yang praktik, Bu. Oh, anak D3. Iya, Bu. Ini kelasnya 1 semua? Ini Iya, S1 Bu, semua, untuk Bu. ini gabungan S1, Bu. Oh, iya. Berarti di kelas ini maksud saya sudah ada praktikum? Belum, Ibu. Oke, belum ada praktikum ya. Jadi kalian bisa fokus mengerjakan tugas-tugas perkuliahan saja. Nah, diharapkan mengerjakannya, dibagilah seadil-adilnya ya. Teman-temannya dibagi untuk 15 atau 16 orang di dalam satu kelompok itu mengerjakan apa saja. Penjelasannya juga sejelas mungkin, selengkap mungkin, dan harapan saya kalian bisa menjelaskan juga nantinya. Oke, saya rasa saya cukup, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf tadi atas keterlambatannya. Kita lanjut nanti presentasi di minggu depan, sekaligus perkenalan. Karena biasanya sih saya kalau di pertemuan pertama itu saya absen, terus sekalian perkenalan gitu ya. Kemudian jangan lupa untuk rule perkuliahannya selalu diingat ya untuk 4-3 pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.